kembali lagi ke iman masing-masing lah, reinkarnasi gitu. Kan kata orang juga ada yang mirip sama kita di dunia itu 7 orang. Nah mungkin kan mirip aja gitu. Allah mah berkehendak kalau reinkarnasi yang agama tertentu adalah gitu. Tapi kalau agama Islam kayak gue kan pasti nggak akan percaya kondisi seperti itu. Mirip iya gitu. Allah berhak menciptakan mirip lu juga bisa kan? Tapi pasti ada perbedaan. Satu keluarga kembar aja beda itu. Jadi kalau dibilang reinkarnasi ini ya silakanlah dengan pendapat masing-masing ya sekian persen ya, nggak murni semua harus sama gitu. Jadi sekian persen, karena kan dulu waktu zamannya Empat Sekawan masih ngisi acara di Ancol di TV. Dulu kita bintang tamu, kalau ngelawak kan dulu pelawak tuh harus ada bintang tamu. Bintang tamunya kalau nggak Diani Tami, Yuni Sara, Desi Ratnasari, apalagi Novia Kolopaki, Nika Ardila. Jadi saya kalau manggung di Ancol, saya jemput ke Bandung nih ke sama maminya minta izin. Udah deh, orangnya juga kayak Amel malu-malu begitu. Malu-malu begitu. Iya, sama. Bahkan ketika kejadian itu lelang mobilnya tuh saya MC-nya. Mobilnya almarhum itu dibeli sama Sadari Kalimantan, itu saya yang MC-in. Wartawan bikin acara, saya yang MC-in lelang mobilnya. Jadi ya hampir inilah kalau dilihat sekilas mah memang mirip sama almarhumah. Cuman kan pasti ada perbedaan dari kulit, dari cara ininya ya sedikit lah. Kalau orang yang nggak dekat ini juga pasti oh iya mirip kalau lihat fotonya aja gitu. Beda dengan ketika bergaul sehari-hari gitu. Tapi ya itulah masing-masing atau ini serupa tapi tak sama. Manja sama ibunya, sama almarhumah, manja sama mami. Jadi kalau itu kan kalau di mobil tuh gua di depan sama supir, di belakang tuh mami sama ya itu kalau kan pakai boneka. Melihat almarhumah ketika di rumah ya manja-manja kayak gitu. Nah ketika di panggung baru kita lihat perbedaannya. Ketika manggung tuh dia benar-benar seorang bintang. Itulah almarhumah. Jadi kayaknya lah gua ketemu sama orang yang dulu kalau orang kan ketemu Amel mungkin banyak yang nggak pernah ketemu sama almarhumah. Gue Empat Sekawan ya suka sering, ya? Sama almarhumah. Ya Amel kan dari orang biasa, kemudian orang melihat dia ketika mirip Nika Ardila, terus booming, viral, ya. Tentu saja kan orang melihatnya seperti itu. Tapi pada dasarnya kan dia seperti anak-anak biasa, anak-anak yang pada umumnya, bukan siapa-siapa, tiba-tiba viral kan. Tentu saja ada rasa kaget gitu, bingung. Gue ngeliatnya biasa-biasa aja. Ya gue kan punya anak juga, pantaran dia. Kadang-kadang anak kita juga tertutup sama bapaknya. Tapi kalau ketika bapaknya ngobrol sama dia, cair bahwa gue adalah temen lu, gue ada sepantara sama lu, nah lu pasti ngobrol apa adanya kan ke kita. Nah itu juga harus diterapkan ke Amel. Kitanya yang harus cair ke bawah, jangan dia suruh ikut kita, pasti dia sungkan. Ya kan, oh usianya sama bapaknya nih, kalau ngobrol gue harus hati-hati. Nah jadi kita berusaha untuk menjadi temannya gitu. Jadi apa aja ngobrol. Terbuka. Waktu dia viral kan gue bilang tadi sempat kaget, sempat bingung, disuruh nyanyi, suruh itu segala macam. Sementara dia kan orang-orang biasa aja gitu. Itu yang menarik dari dia cerita itu. Terus dia cerita juga bagaimana menghadapi kondisi seperti itu. Kan nggak semuanya orang senang. Ada yang tidak suka. Kamu ngadepinnya gimana? Menghadapi hater? Ya begini om, ya kita mah harus ini kata dia legowo. Nah pinter. Ternyata dia udah dewasa ketimbang umurnya. Bagaimana dia mengatasi itu. Dan juga kita ajak ngobrol bahwa ya biasa di dunia entertainment, di dunia hidup itu begitu. 50% orang suka, 50% tidak suka sama kita. Berarti dia sempat di mana posisi tertekan ya karena ya pastilah orang biasa-biasanya tiba-tiba ada yang muji, ada yang menghujat kan. Lah kita aja digituin yang sudah terkenal, banyak artis yang dihujat gitu down ya. Tapi kalau sudah menyadari itu bahwa itu permainan ya harus paham. Dia kan cukup galang banget tapi bisa mencairkan suasana itu dilihat sama Abang Leris seperti itu loh. Iya sama aja di bawah ke di atas ya sama dia, cair aja. Karena memang kita ajak dia untuk seperti teman gitu. Karena kita paham kan dia bukan orang biasa, bukan dari selebritis. Sehingga
menghadapi kondisi seperti ini kan bingung juga. Keluarganya nggak ada kayak gitu. Mamanya juga bingung juga, belum tahu di dunia hiburan kayak begini gitu. Ada yang memuji, ada yang menghujat. Ya saya cuma bilang sama Amel bahwa ini memang satu sudah takdir, sudah takdir bahwa di tahun 2021 ada seorang gadis yang tiba-tiba naik namanya karena mirip dengan Gadila. Satu keluarga pun biar mirip pasti ada perbedaan. Ini Kamu juga harus, saya bilang sama Amel bahwa nikah yang nikah. Amel adalah Amel. Jadi jadilah kamu diri kamu sendiri. Walaupun wajah kamu mirip, tapi kamu harus punya kemampuan juga. Nyanyi, kalau bisa acting. Jadi orang melihat tidak hanya cuma mirip, tapi punya kemampuan. Itu nilai plusnya. Dan jadilah Amel. Jangan kamu jadi Nike. Nggak mungkin bisa. Ketika itu Ya, keinginan orang kan macam-macam. Keinginan apalagi ya pengen seperti ya nggak bisa juga kalau dipaksain gitulah. Kita mungkin bisa lihat sosok fisiknya aja mirip, tapi kemampuan yang lain pasti kan berbeda. Gitu. Ya kita harus paham itu, nggak mungkin kita memaksakan orang seperti yang kita inginkan. Yakinnya bukan dari gue sebenarnya, yakinnya dari diri Amel sendiri. Kan gue udah bilang, semua orang itu tergantung dirinya. Ketika dia punya keinginan yang kuat untuk sukses, untuk maju, pasti bisa. Kan bagaimana diri kita, kalau kita bilang bisa ya bisa, kalau kita bilang tidak bisa ya pasti akan nanti tidak bisa. Kembali ke sugestinya masing-masing. Yang penting Amel tetap berusaha nyanyi dengan karakternya si Amel. Yang lainnya bisa dipelajari. Kan lambat laun kan ini baru-baru ini. Ya orang namanya pakai sepatu baru pasti ada lecet-lecetnya, mah wajar lah. Makin lama kan ketika proses berjalan makin mateng, nah itu akan mengikuti lah. Jadi kalau untuk sekarang ini apapun yang ini hadapin lah. Kalau yang kurang dikit-dikit biasa. Apalagi Amel kan dari orang biasa. Bukan dari seorang sendiri udah mendengarkan lagu Amel? Udah. Gimana? Udah. Ya tentu saja kalau dilihat ini kan pasti ada perbedaan. Jadi tergantung selera kita. Selera kita bagaimana mendengarkan lagu itu. Kalau lagu itu dengan irama itu yang dibawakan oleh Amel, cocok gitu. Lagu ini yang dibaca oleh Amel nggak cocok gitu kan. Jadi bagaimana kita melihat karakternya Amel dengan lagu yang itu. Dengan sosok almarhumah dengan karakter gini, lagunya nadanya tinggi-tinggi gitu kan. Memang rocker kan. Jadi kita harus memaklumi juga lah, harus memandang itu yang realitas yang ada tuh seperti itu. Jadi kita berharap lah semua berjalan dengan proses waktu. Mudah-mudahan Amel bisa menjadi dirinya dengan kemampuan yang luar biasa, minimal mendekati di dunia entertain apa sih nggak bisa dibentuk. Lu supir lu aja bisa gua jadian. Nah, sekarang banyak begitu supir doang, orangnya mirip. Pembantu gua kalau kita lucu, ya nggak, tukang asisten bisa jadi artis, ya nggak, apa lagi model Amel ya bisa lah di dunia, apa yang nggak bisa, ya nggak, lu punya anjing gua sini jadiin artis juga bisa. Tinggal bagaimana kita meng-create-nya, gitu, mengolah, bagaimana kita memberi. Sekarang apa lagi kan, lu syuting apa, sinetron bisa ulang-ulang, nyanyi lu bisa ulang-ulang, kecuali Banggung yang langsung responnya penonton. Nah itu lo harus punya kesiapan performa yang bagus. Selain kemampuan individu juga performa sebagai artis tuh, dan semua itu bisa dipelajari. tadi kemiripan Lawak tuh rada-rada bingung ya. Kita ajarin tapi nalurinya kan beda. Bisa lucu, stand up comedy kan bisa dipelajarin. Dulu gua kasih ajaran, apal ini ya kan bisa bercerita. Tapi kalau pelawak kan nalurinya beda. Seorang stand up main sama pelawak kadang-kadang kalau kita kan improv. Nah dia bingung kalau lagi cerita terus lo selak gitu, mengganggu tuh. Nah, kalau pelawak dicela makin bagus. Celak lagi. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.